Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, berbagai negara tidak hanya berlomba-lomba menemukan vaksin COVID-19, namun juga berlomba-lomba menemukan obat yang spesifik bisa mengobati pasien dari virus corona. Kita akan simak perkembangan terkini obat COVID-19 di dalam negeri maupun di luar negeri bersama dengan Mercy Wijaya. Silakan Mercy. Adik dan pemirsa, selain vaksin COVID-19, masyarakat dunia juga menantikan obat yang spesifik bisa menangani pasien dari virus corona. Karena bagi sejumlah kalangan, virus corona dapat menjadi virus yang mematikan. Sampai saat ini, secara global sudah ada 800.000 jiwa yang meninggal dunia akibat virus corona. Oleh karena itu, kita akan simak perkembangannya saat ini, pemirsa, mulai dari secara global terlebih dahulu. Sebelumnya, pemirsa, ada perbedaan mendasar antara obat dan vaksin. Karena vaksin ini pembuatannya jauh lebih kompleks menggunakan mikroorganisme atau virus itu sendiri yang dimatikan atau dilemahkan untuk menjadi antigen yang disuntikan ke dalam tubuh manusia sehingga ini bisa menjadi antibodi. Sementara obat prosesnya jauh lebih sederhana dengan menggunakan produk farmasi yang diformulasikan dalam dosis tertentu. Dan ini adalah perkembangan obat COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat Gilead Science bernama Remdesivir. Saat ini sudah mencapai ke fase uji klinis tahap ketiga. Tinggal tunggu persetujuan dari pemerintah Amerika Serikat sampai akhirnya bisa diproduksi secara massal. Meskipun belum ada izin yang keluar, namun pemerintah Amerika Serikat memperbolehkan penggunaan Remdesivir dalam kondisi yang darurat. Karena selama uji klinis, Remdesivir terbukti dapat mengurangi potensi kematian akibat virus corona, terutama untuk pasien dengan gejala berat, yaitu sudah ada di ICU atau sudah menggunakan ventilator dan juga tabung oksigen. Nah, rencananya obat ini juga akan dijual seharga $520 per botol. Jika kita asumsikan $1 adalah 14.800, maka harga satu botol Remdesivir sekitar 7,6 juta rupiah. Dalam satu kali treatment perlu adanya 6 botol Remdesivir atau perlu menyiapkan kocek sekitar 40-50 juta untuk treatment COVID-19 dengan menggunakan Remdesivir. Harganya cukup mahal, pemirsa. Namun yang mengejutkan juga ternyata sudah ada obat yang beredar di masyarakat yang juga dapat mengurangi resiko kematian akibat virus corona, yaitu dexamethasone. Berdasarkan hasil penelitian dari Oxford University, penggunaan dexamethasone dalam penyakit COVID-19 yang gejalanya berat, sudah ada gangguan pernafasan yang berat, ini dapat mengurangi 20-30% resiko kematian. Harganya juga cukup terjangkau, pemirsa, mulai dari $0,24 per tablet atau sekitar 3.500 sampai $1,5 per tablet atau sekitar Rp20.000 satu tabletnya. Tentunya penggunaan dexamethasone perlu dengan resep dokter karena berbeda dosisnya setiap kondisi dan setiap usia. Nah, di dalam negeri sendiri, pemirsa, kita akan lihat perkembangannya. Ada satu Universitas Erlangga yang sedang mengembangkan obat corona. Saat ini sudah mencapai tahap evaluasi obat oleh Badan POM. Dan dari penelitian itu ada 3 kombinasi obat. Yang pertama adalah lopinavir ritonavir dengan azitromisin. Kombinasi yang kedua adalah ada kandungan yang sama, yaitu lopinavir ritonavir dengan doxycycline. Nah, pemirsa, lopinavir dan ritonavir sebelumnya banyak digunakan untuk pasien yang terkena virus HIV. Cara kerjanya dengan memperlambat pembelahan virus supaya tidak semakin banyak di sel darah. Nah, lopinavir dan ritonavir ini bisa memperlambat terjadinya AIDS dan komplikasi virus HIV. Sementara yang ini, pemirsa, azitromisin dan juga doxycycline ini fungsinya sama untuk mengobati infeksi akibat bakteri di berbagai organ seperti saluran pernafasan, mata, kulit, dan alat kelamin. Begitu juga dengan doxycycline. Nah, dalam kombinasi yang ketiga, ini kembali menggunakan azitromisin bersama dengan hydrochloroquine. Hydrochloroquine sampai saat ini masih digunakan sebagai treatment untuk pasien yang terkena penyakit lupus. Sebelumnya juga sempat digunakan untuk pasien malaria, namun saat ini sudah tidak digunakan lagi karena ada obat lain untuk mengobati malaria yang efek sampingnya lebih ringan. Sebenarnya, pemirsa, untuk membuat obat sendiri prosesnya panjang dan kompleks. Kita akan lihat berikut ini. Mulai dari awal tahap eksplorasi, pemirsa. Pertama ada sintesis atau penggabungan elemen-elemen supaya bisa menjadi produk yang baru. Disinilah formulasi dilakukan sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh peneliti. Lalu akan dilakukan uji non-klinik
in vitro atau uji cobanya di luar tubuh makhluk hidup, dan juga ada in vivo, diuji cobakan kepada hewan untuk melihat efek sampingnya seperti apa. Lalu hasil penelitian ini akan diberikan kepada Badan POM sehingga bisa mendapatkan sertifikasi CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Setelah tahap eksplorasi ini, maka peneliti perlu mengajukan proposal untuk melakukan uji klinis ke tubuh manusia. Tentunya ini tidak bisa main-main karena manusia yang diuji cobakan untuk obat ini. Sehingga harus ada protokol dan juga ada kode etiknya. Jika protokol dan kode etiknya sudah lolos, maka ini bisa mendapatkan PPUK atau persetujuan pelaksanaan uji klinis. Nah, selanjutnya pemirsa, jika sudah ada persetujuan pelaksanaan uji klinis, maka barulah akan dilaksanakan uji klinis tersebut. Fase pertama uji klinis atau obat itu akan diberikan kepada orang yang sehat untuk melihat efek sampingnya seperti apa. Baru di fase kedua, obat akan diuji coba kepada pasien, dan pada fase ketiga, uji klinis akan dicoba kepada pasien dengan jumlah yang lebih besar. Nah, saat ini sebenarnya obat dari Unair sendiri sudah masuk ke tahap yang terakhir, yaitu sudah diregistrasi ke Badan POM, jadi sudah selesai uji klinis, sudah diregistrasi ke Badan POM, dan sudah sampai ke tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini memang perlu ada beberapa fase yang diperbaiki dari uji klinis tersebut, terutama untuk di fase ketiga, di mana obat ini diuji coba kepada jumlah yang lebih banyak lagi, pasien yang lebih banyak. Nantinya jika evaluasi sudah lolos, maka obat akan diterbitkan NIE atau nomor izin edar, baru akhirnya bisa diproduksi dalam skala komersial. Nah, kalau kita lihat sendiri, Universitas Erlangga sudah mencapai fase-fase di tahap akhir, di mana sebelumnya sudah ada pengajuan uji klinis tanggal 12 Juni, lalu keluarlah izin tersebut dari Badan POM tanggal 3 Juli 2020, dan terakhir laporan uji kliniknya kembali diajukan kepada Badan POM tanggal 19 Agustus 2020. Dan yang terakhir ada pernyataan dari Kepala Badan POM mengenai keberadaan obat tersebut. Perlu kehati-hatian dalam pengambilan keputusan dari hasil uji klinis ini, mengingat penggunaan obat kombinasi baru yang tidak tepat akan mengakibatkan resiko efek samping, resistensi, dan biaya yang tidak perlu. Dan ada pernyataan tambahan dari Penny Kaluketo selaku Badan POM. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam memproduksi obat adalah bahwa kombinasi tersebut harus dapat diformulasi dengan baik dan tidak menimbulkan inkompatibilitas baik secara kimia maupun fisik. Industri farmasi yang akan memproduksi harus telah memiliki sertifikat cara produksi obat yang baik. Dan pemirsa, inilah penjelasan dari Kepala Badan POM, dan ini juga penjelasan mengenai obat COVID-19 yang sedang dikembangkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang di dalam negeri kita perlu menunggu evaluasi dari Badan POM, dan juga kita perlu dukung apakah obat ini mampu memberikan nilai tambah atau benefit lebih bagi obat yang sudah ada dari obat yang sudah ada atau sudah dikeluarkan di luar negeri sebelumnya. Kita akan nantikan bersama-sama evaluasi dari Badan POM. Demikian Ade, saya akan kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas paparan datanya.